Para frater, suster, ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Laju perkembangan zaman terjadi begitu cepat, bahkan sangat pesat. Akselerasi pembangunan membawa begitu banyak perubahan dan juga berbagai kemudahan dalam seluruh aspek kehidupan. Juga tersedia banyak kemungkinan pilihan yang lebih terbuka dan variatif. Berhadapan dengan semua itu, sabda Allah yang kita dengar hari ini mengajak kita untuk lebih mawas diri dalam menentukan arah, dasar, dan tujuan hidup kita. Kisah pemuda kaya dalam narasi Injil Markus mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, kalau kita memperhatikan sosok atau profil dari orang muda ini, dia bukan orang muda kaleng-kaleng, bukan orang sembarangan. Dia cerdas secara intelektual, kaya, penuh semangat dan vitalitas. Dia tahu hukum dan taat hukum. Dia punya kerinduan yang amat besar untuk memperoleh hidup kekal, yang mendorong dia untuk datang dan bertemu dengan Yesus dan mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawaban Yesus yang menunjukkan satu hal yang masih kurang padanya, yaitu bahwa dia belum menjadi pribadi yang bebas, yang tidak terikat pada harta kekayaan. Untuk itulah maka Yesus meminta dia supaya pulang dan menjual semua harta miliknya dan memberikannya itu kepada orang miskin, lalu datang kepadanya dan mengikuti dia. Jawaban Yesus ini membuat si pemuda itu kecewa dan sedih, karena itu di luar ekspektasinya. Padahal dia sudah hidup baik, dia ikut perintah dan punya pengetahuan yang mumpuni tentang hukum-hukum Tuhan. Banyak kali juga di antara kita jadi Katolik menurut dan ikut kewajiban-kewajiban agama, dan kita rasa itu sudah cukup. Padahal menurut Yesus belum cukup. Satu yang masih kurang, yaitu hidup kita mungkin tidak mencerminkan pengetahuan iman kita. Ada gap yang terentang luas antara keyakinan iman dan pelaksanaan iman. Yang kedua, Yesus menuntut pelepasan atau pembebasan dari harta kekayaan dan lain-lain sejenisnya sebagai syarat untuk mendapat hidup kekal. Karena orang muda yang kaya ini mewarisi kekayaan dengan mengorbankan orang lain. Kebanyakan di zaman Yesus, orang-orang kaya itu mereka menjadi kaya tetapi dengan menyusahkan orang lain. Kalau sekarang kita bilang korupsi. Dengan itu Yesus mau membongkar sistem yang tidak adil, sistem yang tidak benar, yang membuat orang itu, dalam hal ini pemuda ini dan juga yang lain, menjadi kaya tetapi dengan mengorbankan orang lain. Tuntutan Yesus hanya satu, lepaskan harta, karena di mana hartamu, di situ hatimu. Dengan itu Yesus mau menegaskan bahwa satu-satunya cara atau satu-satunya jalan untuk masuk ke tempat di mana Tuhan berkuasa, atau dalam bahasa Injil hari ini hidup kekal, adalah dengan melepaskan apa yang tidak seharusnya kita miliki karena mungkin caranya tidak benar, haram. Dan satu yang harus kita ketahui dan harus kita ingat selalu dalam kesadaran kita adalah bahwa semua hal di dunia ini tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara pribadi saja, tetapi untuk diberikan, dibagikan kepada orang lain. Bahkan telah menjadi ketentuan alam bahwa semua orang dan semua makhluk dihadirkan atau diciptakan untuk
berbagi, untuk berbakti dan mengasihi orang lain. Paus Fransiskus katakan, sungai tidak minum airnya sendiri, pohon tidak makan buahnya sendiri, matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri, dan bunga juga tidak menyebarkan harum untuk dirinya sendiri. Artinya bahwa hidup untuk orang lain itu sudah menjadi sebuah ketentuan alam. Itu menjadi kehendak manusia diciptakan di dunia ini. Karena itu kita ini diciptakan atau ditempatkan di dunia ini oleh Tuhan bukan untuk memenuhi ruangan kosong, tetapi ada misi, ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu untuk melaksanakan kehendak-Nya supaya kita memperoleh hidup yang kekal itu. Karena itu, sebetulnya Yesus mengajarkan dan menegaskan tentang hukum yang menjadi ketentuan hidup kita, yaitu hukum cinta kasih. Yang boleh saya katakan secara sederhana, hukum tangan terbuka. Hukum tangan terbuka. Bahwa semua kelimpahan hidup yang yang kita terima tidak dapat ditimbun begitu saja, tetapi harus dibagikan. Apa yang kita miliki bukan milik kita untuk dimiliki sendiri, tetapi untuk dibagikan kembali sehingga semua orang merasa cukup. Hukum kasih atau hukum tangan terbuka artinya kita harus jadi pembagi atau penyalur berkat sehingga hidup kita jadi berkat dan bukan menjadi penimbun berkat. Hidup itu baik kalau kita bahagia, tetapi jauh lebih baik kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Itu kata peribahasa. Dengan itu saudara-saudariku, kekayaan dan orang kaya yang tidak membagikan apa yang dia miliki, maka dia tidak dapat memasuki tempat di mana Tuhan tinggal, yaitu hidup kekal. Satu-satunya jalan masuk ke hidup kekal adalah dengan selalu siap untuk berbagi. Dengan itu hidup kita akan sungguh-sungguh bermakna, berbeda, dan berharga, serta menjadi berkat bagi orang yang lain. Amin.